الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار فصل على نور الأنوار وسير الأسرار وذرياته الأديار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق كلام النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan segala puja, puji serta rasa syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini, bahwa sampai dengan detik ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan tak lupa Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, Nabi yang mana diharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Juga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya, khususnya kita yang hadir saat ini, dan umumnya kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa cinta untuk mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana definisi iman dan takwa yang disampaikan oleh para ulama, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Sebab Allah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran dua perkara. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah yang pertama, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Janji Allah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang bertakwa akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan anggota tubuh lainnya, yakni adalah lisan kita. Sebab ia tidak bertulang maka mudah untuk digerakkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pagi hari terhitung kita bangun tidur sampai dengan hari ini atau sampai dengan siang hari ini, tentunya sudah banyak ucapan, perkataan yang keluar lewat lisan kita. Tapi ketahuilah para jemaah sekalian bahwa karena lidah atau lisan merupakan anggota tubuh yang paling banyak bergerak, tentunya lisan ataupun lidah pun menghasilkan atau berpotensi untuk melahirkan dosa dan kemaksiatan.
Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Rasulullah SAW, aksarul khotoya bani Adam bil lisani. Berapa banyak dosa yang dilahirkan atau diciptakan oleh anak cucu Adam, yakni manusia, min lisani. Salah satu muaranya adalah dari lisannya. Sebab dengan lisan bisa membuat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Dengan sebab lisan bisa membuat seseorang berkelahi dengan saudaranya. Dan dengan sebab lisan pula bisa membuat seseorang tidak harmonis dengan tetangganya. Betapa besar bahaya yang dihasilkan oleh lisan. Tapi di samping itu pula, lisan bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan. Dengan lisan kita bisa menyampaikan khutbah agama. Dengan lisan kita bisa menyampaikan motivasi atau nasihat-nasihat yang baik. Dan dengan lisan pula kita bisa memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan kepada kita agar kita memelihara lisan kita. Salah satunya Quran surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu kata pun dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid, melainkan sudah dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Apabila kata yang keluar lewat lisan kita ini adalah ucapan yang baik, maka langsung dicatat oleh malaikat raqib. Apabila ucapan yang keluar dari lisan kita ini adalah ucapan yang buruk, maka akan langsung dicatat oleh malaikat atid. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ucapkanlah perkataan benar, ucapkanlah perkataan yang jujur. Oleh karenanya, sebelum kita berbicara, pikirlah terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar, pikirlah terlebih dahulu. Apakah ucapan tersebut bermanfaat atau tidak? Apakah ucapan tersebut menyakiti hati saudara kita atau tidak? Apakah ucapan tersebut bermanfaat atau tidak? Sehingga apapun yang keluar dari lisan kita betul-betul kebaikan dan manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin ada yang namanya hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jika tidak mampu, maka cukup diam saja. Sebab jangankan perkataan yang keluar lewat lisan kita, perkataan yang terlintas dalam hati kita pun nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ucapan yang kalian keluarkan baik secara terang-terangan, aw tukhfuhu ataupun kalian sembunyikan lewat hati kalian, yuhasibukum bihillah, kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa menggunakan lisan kita, menggunakan ucapan kita dengan ucapan yang baik dan penuh dengan manfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya, betapa sialnya apabila kita tidak mampu menjaga lisan kita dengan baik. Sebab boleh jadi ada orang sudah berangkat haji ataupun umroh, ada orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, bahkan secara berjamaah. Ada orang yang sudah melaksanakan zakat ataupun infaknya rutin setiap harinya. Bisa jadi mereka terlebih dahulu masuk ke dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga.
Kenapa? Karena faktor lisannya yang tidak mampu dijaga. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Atadrun manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang tahu siapa orang yang paling bangkrut itu? Maka para sahabat yang saat itu mendengar kemudian menjawab. Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man laisa dirhaman lahu wala mata." Ya Rasul, orang yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang enggak punya harta benda dan tidak punya dirham. Maka Rasulullah SAW pun memperjelas dari pertanyaan beliau. Apa kata beliau? "Innal muflisa min ummati ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang paling bangkrut di kalangan umatku, mereka nanti di hari kiamat punya pahala sholat, punya pahala zakat, punya pahala puasa. Akan tetapi selama hidup di dunia, qad syatama hada wa qadhafa hada, sering yang namanya mencaci maki saudaranya, sering mencemarkan nama baik saudaranya, sering menggunjing saudaranya, dan segala perbuatan buruk yang dilahirkan oleh lisan kita ini. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan pahala tersebut, kemudian datang orang-orang yang kita zolimi dengan lisan kita ini, mereka menuntut kepada Allah agar minta ganti rugi. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya memberikan kebaikan-kebaikan yang kita miliki kepada orang-orang yang pernah kita zalimi dengan lisan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada khutbah ini, yang pertama, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Yang kedua, mari sama-sama kita jaga lisan kita agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal ibadah, dengan cara senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik dan bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan saat ini bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa tataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وأن الله تبارك أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكرسه ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله